Hai Kaskuser. Gue kira lu udah ngasih apa-apa, gue bingung. Hah, apaan nih 321? Kembali lagi nih ke Koreaan Keren. dan hari ini spesial episode cerita habis konser. Yes. Jadi, Apa yang mau diceritain, Dit? Banyak ya sebenarnya. Ya banyak. Kan tanggal 31 Agustus itu kan hari nasional, hari K-pop nasional kan. Betul, 31 Agustus 2019. Iya. Saking banyaknya event di Jakarta, di Indonesia yang K-pop gitu ya. Iya. Dan untungnya beberapa di antaranya kita datang nih. Kita datang. Jadi kita bagi-bagi tugas ya, berpisah. Bagi-bagi tugas Kita nggak bisa berpisah. jurus tubuh bayangan Naruto gitu, jadi datangin ke semua itu. Kita nggak bisa pakai robot pengganti Enggak, Pimen enggak. juga Iya. gitu. Bagi-bagi tugas, jadi gue itu kesempatan untuk datang ke acaranya dari Villa di Heartbeat. Wih, selamat ya Dit. Akhirnya ketemu Wonho. Yaudah. Setelah sekian lama Iya. nih ya, setelah kemarin paspor drama. Ya udah, masih diungkit-ungkit. Iya, Mungkin kita kok, dengerin iya. cerita lo deh. Iya, Gimana iya. nih menurut pengalaman lo Pengalaman. nonton live V-Live di Heartbeat di Jakarta untuk yang episode pertama ya, untuk Iya, pertama iya. kalinya. Silakan Dita. Jadi begini, pada suatu hari enggak, jadi awal mulanya V-Live Indonesia kan announce kalau mereka tuh mau bikin V-Heartbeat yang sebenarnya cara yang udah rutin dilakuin di Vietnam. Seperti yang waktu itu di episode berapa ya, yang ada Mr. Sky Mas Tela. Mr. Sky. Ya, I miss you. Ya, terus kayak jadi acaranya sebenarnya gratis, tapi nggak gratis sih. Jadi kita cukup beli fanship atau subscribe channel bulanan gitu yang kurang lebih harga 55.000. Murah juga ya? Iya, itu termasuk murah. Nah, waktu itu kan kita belum dapat media partner nih, jadi gue niatnya mau beli tiket deh. Jadi gue beli tiket, jadi gue subscribe yang Monster X harga 55.000. Terus gue beli paket ke konser LA dia dengan harapan biar bisa dapat high touch. Okay. Tapi ternyata pas di email kan pengumumannya lewat email kan, jadi sebenarnya itu masih diundi gitu. Itu tiduran, bosan kan cerita gue. Oh iya dah. Bayangkan gitu loh kayak iya. perjuangan lo gitu. Nah iya, jadi gue beli V-Live Plus mereka konser LA itu agak cukup ekspensif. 1 juta ya? Gope. Oh wow. Ya gope itu Kalau aku jadi kamu sih aku beli sepatu. kesempatan undian untuk, kan gue pakai CC, makanya nih gue tiap akhir bulan gue udah bokeh bayar CC kesempatan udah dapet high touch. Nah kan jadi pemenangnya itu diumumkan lewat email. Jadi yang pas yang kita nonton konser Gfriend itu pengumuman emailnya Ron, makanya gue agak nggak konsen tuh nonton Gfriend karena ngelihat sayangnya gue emang gak dapet high touch. Ya. Tapi ternyata Kaskus media partner dengan Mechima Pro. Jadi kayak ibaratnya oke lah gue gak dapet high touch, tapi ternyata gue dapet kesempatan lainnya. Jadi Kaskus tuh dapat kesempatan untuk datang ke press conference acara V-Heartbeat. Press conference itu pas sama acaranya tanggal 31 juga gitu. Ekspektasi gue nih ya Ron ya, gue udah seneng nih kan, dari tim PR-nya Kaskus si Bea bilang ini ya dapat undangan press conference 2 orang. Gue udah mikir, lo tau kan press con gimana sih? Press con harusnya jaraknya dekat gitu kan, kayak mungkin Monster X dan Mamamunya di atas meja, kita yang di apa? Di atas meja ngapain? Di atas meja ya, Tari di depan piring. ya. Di depan kayak ada meja kursi atau yang biasa, terus di depannya media-media kan duduk gitu. Gue berpikir seperti itu. Ya udahlah, terus balik lagi pas tanggal 31 nih, gue itu datangnya agak pagi karena gue mau nuker tiket yang udah gue beli. Memang sih di Kaskus kita juga dapet, tapi gue yakin karena kalau dikasih dari Mechima pasti dapetnya yang tempat duduknya yang belakang-belakang pasti kan gitu. Gue ngantri, gue kira-kira datang jam 10 lah, itu udah ngantriannya tuh mengular kayak anjir, gila ya. Maksudnya kayak wah parah, ngantri banget, nuker tiket doang. Itu kayak, pasti pengen lihat itu ya, artis Vietnamnya ya pasti. Beach Pong ya. Iya, Ya. Beach Oke, Pong. ya gue ngantri dulu lah di situ, kayak aduh lama banget. Gue kenalan sama orang belakang akhirnya, namanya si Iva. Nah gitu. Semoga dia denger ya, kayak ya udah itu kayak ngantri gue sejam lebih gitu, kayak anjir. Itu press con-nya kira-kira kita harus ngumpul tuh jam 12-an lah apa jam 1. Untung pas banget tuh gue nuker tiket. Mungkin yang agak menjadi kekurangan menurut gue tempat loketnya tuh mungkin kurang ya, karena balik lagi kan ini acaranya 3.000 orang kan yang nonton, masa loket tiketnya cuma ada 5 gitu kayak. Tapi cepet sih mereka, jadi setelah gue kasih tunjuk nomor V-Live gue sama KTP, gue langsung dapet yang blue yang festival. Nah yaudah, terus jam 1 udah disuruh ngumpul sama medianya, kayak
ngumpul ya buat kita preskon gitu. Nah preskon yang seperti yang tadi ekspektasi gua itu ternyata preskonnya di dalam tenis indoor. Oh iya. Jadi mereka udah di panggung yang udah di set, kita yang di tribun, jadi agak jauh sebenarnya posisinya. Iya itu. Jadi tapi bisa ngeliat jelas nggak mukanya? Maksudnya kayak kelihatan nggak nih, lo bisa ngebedain mana siapa yang mana siapa? Kelihatan gitu. banget, kelihatan malah enak. Jadi gue waktu itu dapat tempat duduknya seatnya kalau yang di Vheartbeat itu bilangnya pink, itu enak banget di tengah. Jadi di situ ada media influencer dipecah di 2 tribun. Gue tribun sebelah kanan dari sisi gue. Siapa aja influencernya? Ya kayak Alika, ada Alika ya. Alika cakep banget ya. Terus. Ya udah ada Alika, ada Tiffany Afifa gitu. Oh berarti influencer yang punya channel yang ada di iya, V-Live juga ya? Yang punya channel di V-Live. Dan preskon waktu mulailah preskon dimulai kehadirannya Mr. Sky sama gue lupa perwakilan V-Live Indonesia. Jadi mereka itu cerita kenapa bikin Vheartbeat ini. Jadi intinya Vheartbeat ini gerbang awal untuk resminya ada V-Live di Indonesia, intinya begitu. Berarti bakal banyak nih? Iya kemungkinan bisa jadi bulan depan ada. Melihat kemarin tuh antusiasmenya parah banget Ron, kayak gue yakin nih pasti ada event selanjutnya dengan artis yang berbeda. Wow, semoga ya. Gue nungguin artis Vietnam yang lain sih. Iya siapa ya? Numpyong apa atau siapa gitu? Iya, Nguyen gitu. Ya. Nguyen, something Nguyen iya, gitu. Nguyen. Astagfirullahaladzim, rasis loh. Ya udah ternyata preskon di MC kan oleh biasa Ihsan Akbar siapa lagi? Oke. Setelah ya Ihsan Akbar, terus udah ngomong-ngomong sama Mr. Sky. Abis itu pas preskon ternyata cuma ada 3 artis, si Afgan, Mamamoo dan Monsta X. Pertama Afgan dulu nih. Sheryl Sheinafia nggak ada? Nggak, cuma artis Indonesia Afgan doang. Oh Afgan mewakili ya? Mewakili ya, Afgan kan mungkin salah satu, kayaknya dia yang pertama kali punya channel deh. Di V-Live kan. Afgan dan Raisa waktu itu kan kata Mr. Sky. Iya Afgan, terus kayak ya biasa, terus Afgan bilang senang banget dikasih kesempatan bisa menyalurkan bisa gabung di komunitas V-Live. Terus katanya dia tuh sempat ngomong rencananya juga mau V-Live bareng sama Monsta X gitu. Waduh, ini kapan nih? Gue pikir oke abis konser, yaudah gue menunggu kan. Dan abis itu abis si Afgan, Mamamoo kayak iya Mamamoo sayangnya tanpa si Wiin. Wiin karena Wiinnya lagi sakit gitu. Dia bertiga doang kayak. Ya terus kayak si Mamamoonya masih ingat si Ihsan Akbar kan. Ihsan Akbar lagi-lagi MC pas Mamamoo fan meeting kemarin. Ya udah mereka senang bisa balik lagi ke sini. Nah, ini yang udah gue tunggu-tunggu ya, Ron. Aduh kok gue bias kan, gue harus profesional. Bentar, gue harus menggambar diri gue sendiri. Ya nggak lama setelah itu Monsta X kan. Tapi kayak Monsta X ini agak lama gitu loh datengnya, sampai si MC-nya tuh udah bingung mau ngisi kekosongan itu. Kenapa mau gimmick apa sih? Gue nggak tahu deh, mungkin make upnya atau gimana kan. Pas conference nyariin paspor. Pas conference kan sebenarnya itu live, Ron. Conference itu juga live juga live di V-Live makanya gitu. Jadi si Ihsan Akbar udah bingung ini gimana ya, gimmick apa lagi nih ya. Terus nggak lama barulah mereka datang di situ. Gue tadinya berat untuk profesional nih, Ron ya. Kok lu menghina? Mau kalem aja. Iya gitu. mau kalem. Gue gak menghina, gue cuma kayak gitu doang. Gue niatnya untuk profesional nih. Gue bekerja di situ, Terus pas mereka datang buyar semua. Profesionalisme. Muka-muka datar gue buyar semua. Di situ gue langsung kayak shock, kaget, fangirl. Mereka tuh datang ke tengah panggung kan. Dimana saat itu tuh sebenarnya live kan. Ternyata kamera V-Live itu nyorotin penonton. Itu nyorotin gue sama Maria. Oh iya, lo masuk V-Live? Masuk V-Live. Wah, debut. Kayak anjir, muka gue tuh kayak muka-muka yang gimana sih, muka-muka shock fangirling kayak wah, terus mana lihat Wono kan setelah gue nggak ngeliat dia di Malaysia kayak waduh, gue kayak nggak bisa menyembunyikan sisi fangirling gue, kayak aduh anjir nih nggak profesional karena banget. Lo emang belum pernah kerja sambil nonton artis favorit lo. Masalah belum gitu. pernah kan? Iya, ini kayak pertama kali kan. Kayak, jadi emang agak susah nih buat nah, behave. iya kayak aduh terus, I've been there. Iya. Lo udah sering pengalaman kan, terus kayak wah gue teriak, gue nggak tahu kenapa ya, terus kayak ya kan yang nonton sedikit kan karena cuma media sama influencer, terus kayak itu sepi, tepuk tangan pun juga biasa aja, terus gue teriak-teriak kayak Kyun, gue nggak tahu kenapa gue teriaknya Kyun, kayak ya nggak tahu gue manggil Kyun, gue nggak tahu kenapa. Beisinja. Katanya biasanya Wonho. Ya terus
gue manggil Kihyun, gue nggak sadar dan dia notice atau gue nggak tahu. Ya udahlah. Terus ya Monsta X cerita kalau dia senang akhirnya bisa ke Jakarta kayak finally. Iya, setelah 2 tahun dia ngitungin loh beneran setelah 2 tahun yang bisa. Event gagal Iya, itu. event gagal itu kayak akhirnya bisa ke sini gitu. Berharapnya sih bisa konser sendiri, konser tunggal gitu. Nah setelah itu mereka balik manggung kan. Oh, mereka cuma Iya, ngomong kayak basa-basi gitu iya, itu sebentar banget terus. Nggak ada Q&A gitu? Enggak, Q&A dibilang sudah diwakilkan. Makanya ini menurut gue yang agak-agak aneh sih, pressconnya kayak buru-buru banget, terlalu cepat gitu. Okay. Tapi ya udahlah, mungkin itu udah. Mungkin emang schedule-nya agak tight gitu ya. Agak ketat. Terus pas teman kreatif si Era tiba-tiba manggil gue kan. Nggak, Dit itu lihat tuh, ternyata si Monsta X-nya maju agak ke tribun ke tempat duduk arah gue. Di situ mereka mau high touch kayak wah anjir, gue langsung turun ke bawah, gue langsung nyamperin tuh kayak deket banget jaraknya, kayak gue dari atas ngeliat ke bawah itu deket banget, kayak wah gue gemeteran kan, kayak itu deket banget, lebih deket dari yang tadi. Terus kayak gue nggak tahu ya, kira gue refleks manggil Wono, gue teriak kayak gue nggak tahu sih ya, si Maria tuh yang ngeliat kayak katanya gue kayak orang kesehatan kayak Wono gitu. Terus temen gue yang dari Soul Story si Dila akhirnya juga berani manggil, dia manggil Shonu kan. Gue lupa nih mau manggil Shonu karena pikiran gue Wono. Terus kayak gue manggil Wono, diajak Kihyun. gue manggil Wononya ngeliat dong, dan dia gue dada ke Wono, dia dada balik. Senpai notice. Gue nggak tahu ini di notice, apalagi bisa jadi ada orang di belakang gue yang manggil, gue nggak tahu. Tapi gue merasa gue manggil, dia ngerespon, intinya gitu. Entah matanya kemana, ya udah anggap aja tuh ke gue ya. Gue harus butuh klaim dari Maria nih, dia sebagai saksi mata, dia nggak ada di sini. Kita telepon dulu Maria deh sebentar ya. Ya, pring ya udah. Pokoknya itulah salah satu momen yang ada gue bersyukurnya mungkin gue nggak dapet high touch, tapi momen yang preskon ini jarang-jarang nih yang gue dapetin gitu. Betul. Oke lah, setelah itu nggak lama kayak selesai tuh jam 2 jam 3 apa ya? Preskonnya bentar kan? Preskonnya bentar banget. Setengah jaman kali Iya. Abis preskon kayak gue lapar banget, gue melipir makan dulu sama Maria. Terus nggak lama 3:30 gue langsung lah masuk ke venue. Gue kayak lemes, kayak masih startup gitu loh, kayak aduh gue lemes banget, kayak gue merasa Wono notice gue kan kayak duh ntar aja deh, gue nggak apa-apa masuknya agak belakang-belakang, gue nggak ngoyo untuk harus ke depan gitu. Sementara itu di BSD gue sedang menunggu Dongbang Shinki gitu kan, kayak lapar banget. Tapi nanti kita akan cerita yang itu. Oh, ini di episode terpisah ya. Yes. Ya. Terus setelah itu kan ya udah Kaskus ke Koreaan bagi-bagi tiket nih. Enak banget, gaya ya sekarang ke Koreaan udah ada bisa bagi-bagi tiket. Iya kan, lu juga kan? Iya. Iya apa kan? ya? Dong Bang Singki lu juga bagi-bagi tiket kan? Aku kan dari Creative Days. Oh ya udah, dari Creative Days. Dari Creative ya Days. udah. Ya udah, terus bagi-bagi tiket ya udah yang udah nyampe di on the spot langsung, maksudnya jadi itu giveaway-nya on the spot gitu loh, bukan yang udah dari jauh-jauh tapi hari ya. gue mau menyarankan buat kalian yang misalnya ikutan giveaway yang on the spot itu beneran untuk dipastikan kalian sudah sampai di lokasinya. Itu aja sih gue ingin menyarankan hal seperti itu. Bukan yang harus kitanya nunggu dulu nih, ternyata saya masih OTW kak gitu. Soalnya kita udah mau masuk soalnya. Saya juga mengalaminya kemarin. Oh yaudah. Terus yaudah. Akhirnya udah giveaway selesai. Ya, selesai langsung 3:30. Acaranya sore kan ya? Core lagi. Core. Nanjam core. Teng. Acaranya sore 3:30. Ya langsung gue dapetnya emang agak belakang, tapi itu kelihatan banget ternyata. Berasa di Singapura ya, event-event yang K-pop di Singapura mulainya sore, nggak malam-malam. Iya, gitu. 3:30 enak deh, kayak anak kayak lagi les doang ibaratnya gitu kan, pulangnya juga masih cerah gitu. Ran itu tampil perform pertama. Oh, Ran pertama. Ya, Ran itu kata teman gue Ran penampilannya malah seru karena banyak lagu-lagu lama. Iya, itu tuh pas lagu Ran itu semua pada nyanyi bareng, pandangan karaoke. Pertama ya? Iya. Asik. Padahal memang penonton V Heartbeat itu kan pasti mayoritas K-pop kan, fans K-pop, tapi kita semua tuh bisa menikmati penampilan dari artis Indonesia. Satunya ya kan Ran. Siapa sih yang nggak tahu lagu-lagunya Iya, Ran kan gitu lagunya radio friendly banget. Kita radio juga friendly dan juga festival anak SMA banget. Iya, gitu. semua juga pasti tahu lagu-lagu yang dekat di hati gitu kan. Pas dekat di hati itu kita kompak. Pandangan pertama juga, wah pokoknya sesi karaoke deh di situ Ran. Ran waktu itu datang tanpa gitarisnya si Asta gitu. Ini kedua kalinya gue nonton Ran deh, setelah sebelumnya di ulang tahun Kaskus. Oh iya. Kayak emang lagu Ran itu seru karena lagunya kita akrab kan. Jadi nyanyi bareng. Setelah dari Ran,
ada si Cheryl Sheinafia. Di sini gue akhirnya bisa juga lo nyebut nama Cheryl. Iya susah ya, Cheryl Sheinafia. Cheryl Sheinafia itu nyanyi lagu, gue cuma tahu lagunya memang yang Sweet Talk doang sih, tapi kayak wah ternyata Cheryl tuh gayanya tuh kayak agak-agak bawah gitu Ron, stylenya iya. Terus dia juga ngedance kan, ya udah terus kayak dia bawa backup dancernya, kayak gue suka dengan gestur-gestur dengan ekspresinya, dia tuh kayak wah ini kayak bintang K-pop sih, kayak apa kayak trainee K-pop lah, ngedance-nya juga bagus gitu. Setelah abis Cheryl lama, pokoknya di situ transisinya tuh cepet banget yang bener-bener nggak ada jeda. Setelah Cheryl turun langsung ada VCR, abis itu langsung naik si Vidi Aldiano. Si Vidi Aldiano ini juga bawa-bawa back dancer nih, kayak gue merasa artis-artis yang dipilih ini memang artis Indonesia khususnya itu memang yang udah buka channel di V-Live. Tapi itu entah kenapa gue melihat sekarang tuh gak kemasannya tuh udah ala K-pop. Mereka ngedance yang ekspresif, yang apa? Vidi Aldiano kan kayak lagunya tuh itu mah Afgan ya. Pokoknya si Vidi Aldiano bawa back dancernya tuh banyak banget kan. Terus yang seru pas dia itu sama Cheryl duet ternyata. Duet yang I Don't Mind itu juga seru banget. Ngedance pula tuh kayak wah ini kayak performance oriented yang wah kalau nonton live tuh bagus banget deh gitu. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Afgan? Bukan, Beach Pong. Oh Big Pong. Beach Pong. Ngomongnya beach kan gak enak beach ya. Big Pong. Oh gitu. Nggak tahu Beach Pong lah. Maaf ya pronunciation kita agak salah karena kita emang nggak terbiasa nih nyebut artis-artis dari Thailand atau mungkin Vietnam kan. Kayak Beach Pong. Beach Pong itu kalau bisa dibilang Sunmi-nya Vietnam kali ya. Kata gitu. temen gue, Sunmi-nya Vietnam atau Anggunnya Vietnam atau Madonnanya Vietnam, penyanyi solo dance ya yang dancer. Kalau dulu di Indonesia mungkin Shanti gitu. Oh iya ya. Shanti nggak, Anggun nggak nari ya. Anggun kan nggak nari di video aja. Oh iya, ya kayak Shanti gitu deh. Ini ada yang tahu Shanti nggak nih bener? Ada lah. Ada ya. Hanya memuji, siapa yang nggak tahu hanya memuji kan kalian kamu mendengarkan lagu itu sekarang. Ya udah ada ya kayak Beach Pong di situ memang kita ada kendala bahasa nih, tapi ternyata Beach Pong ini tipe lagunya tuh yang pop dance disco, jadi kita masih bisa menikmati dance-nya mereka, walaupun jujur gue lebih fokus ke back dancernya. Back dancernya tuh cantik-cantik banget dan make up-nya bagus berarti. Iya bagus, cantik, terus juga waduh gimana sih kalau kita ngeliat kayak nonton dancer yang luas gitu ya. Dancer ala 1 Million Studios aja yang waduh gila. Gue jadi lebih fokus ke dancernya. Tapi lagu Beach Pong itu ternyata cukup untuk, kan gue nggak tahu apa-apa tentang Vietnam pop. Gue kira maaf nih gue kan ya apa, mungkin gue kira kayak katro-katro gitu kali ya. Enggak, ternyata lagunya tuh agak western dan populer gitu, kayak K-pop. Kayak K-pop aja gitu ya. Lagunya disco 80s. Seru kok gitu. Nah, yang kocak mungkin di penontonnya itu fanchannya yang Ea Ron. Oh iya, Ea lagi. Ea gitu, terus kayak Ea terus sama yang Oi yang ala JKT48 gitu. Mungkin biar nggak krik-krik kan, betul, karena tapi balik lagi supportive jadi lah ya, supportive fans kita supportive gitu. Walaupun nggak tahu siapa sih sebenarnya penyanyi ini, latar belakangnya, atau mungkin kita nggak pernah dengerin dari lagu dia atau perjalanan karir dia gitu. Iya, kan. benar-benar kan kita buta banget nih Beach Pong itu siapa. Tapi kayaknya Beach Pongnya itu juga senang dengan reaksinya penonton Indonesia kan. Akhirnya dia posting Insta story, seneng dia dengar kata Ea-nya itu. Kayak Gfriend kemarin. Bagus. Jadi kayaknya emang Ea ini jadi kayak trademark fans Indonesia. Wah, ini menurut gue gue mikir harus nih Ea ini tuh di pas Monsta X-nya gue berpikir seperti itu kan. Tapi ada nggak akhirnya pas Monsta X? Enggak, akhirnya pakai fanchan yang udah naluri gitu loh, fanchan yang udah sering udah terpatri di kepala di otak. Gitu. Terus Afgan seru nggak? Nah ini Afgan, akhirnya gue mengerti maksud lo pas lo nonton konser DKD Afgan, kenapa Afgan itu bagus banget. Kayak gue ngeliat ya, kan? Gue kan selalu menyangka Afgan itu penyanyi balat kan. Pasti ya kayak, nyanyi aja diem gitu. Dia tuh ngedance kayak ngedance di lagu dia nyanyi lagu dia itu versi kayak remix, di bagian remix itu dia ngedance loh. Bagus kan dance-nya? Iya lumayan, oke. Afgan Hyun. Iya, dan ternyata Afgan sebelum naik panggung mereka dia tuh sempat live sama Monsta X, kayak di tengah-tengah acara tuh live kayak wah anjir nih nge-live-nya pas di tengah acara, jadi kayak nggak nyadar dong. Lo yang di situ pasti nggak nyadar ya? Nggak nyadar kayak, tapi nge-live-nya kayak cuma 2 menitan gitu, kayak bentar banget. Lumayan lah buat konten-konten seru gitu. Iya, gue belum nonton Rirana, kayak akhirnya gue ngerti ini maksudnya Ron yang dia bilang konsernya Afgan tuh bagus banget. Itu kemarin kelihatan lah gitu, walaupun kayak gue cuma lihat satu lagu yang di dia itu bagus banget. Nah setelah dari Afgan barulah siapa?
Aset mama. Kan dia kan openingnya gitu kan, apa sih ibaratnya kayak Super Junior, happiness, happiness, iya gitu, kayak gitu kan, dia tuh kayak harmoni gitu, harmoni gitu kan. Harmonisasi. Iya, harmonisasi. Nah si mama akhirnya muncullah mamamu dengan bawain Nonahe ya. Pertama Gogo Bebe dulu. Oh, Gogo Bebe dulu. Langsung lah stick lobak itu ada di atas semua tuh. Banyak fansnya. Lumayan. Fansnya kedengeran kok, walaupun kayak aduh gue bingung nih fansnya apa, tapi gue teriak mamamunya aja. Oke. Pertama nyanyi Gogo Bebe, habis itu nyanyi lagu dangdut anthem kita, Ron. Nonahe. Iya, apa sih judulnya? Egotistik. Egotistik ya. Na. Abis ini opening mereka nyanyi ini live loh. Nonahe aja ya. Mereka nyanyi live, jadi walaupun, ya iyalah kalau mamamu nggak nyanyi live malu. Hey, jadi ini tuh mamamu ya. Walaupun Wiin nggak ada, kayak mereka bisa nge-cover suara Wiin ya. Keren sih. Kekosongannya. Kayaknya wishlist gue di 2020 kayaknya gue pengen nonton konser mamamu deh. Wah iya sih seru. Karena walaupun mungkin gue nggak tahu lagu-lagunya, nggak terlalu tahu lagu B-side tracknya, tapi kayak gue akan bisa menikmati dengerin vokal. Aja suara Iya, vokalnya kayak, waduh gila, Solar suaranya sama persis kayak yang lu denger di apa? Di kaset gitu ya. Di MP3. Kaset. MP3. Udah MA4 sekarang. Terus ya kayak gue M4A sorry. Gue takjub liat Solar, cakep banget sih Solar. Oh iya. Nggak mirip Rosa aslinya? Enggak, badannya bagus banget. Oh iya. Ya, dia di iklan, bener-bener yang olahraga. Dia iklan lingerie, nggak mungkin badannya nggak bagus. Terus yang gue sayangkan Moonbyul. Betul, tumben bener. Moonbyul. Bukan Moonbyul. Moonbyul itu. Coba Hyungwon. Hyungwon harusnya. Terus. Si Moonbyul itu kayak make up-nya tuh kayak nggak rata antara muka dan itu leher, kelihatan banget. Mungkin lightingnya kali yang bikin dia kayak gitu. Gue sih kayak belang gue merasa gitu. Sedih padahal Moonbyul. Yang gue seneng dari mamamu ini, mereka menyanyikan lagu Dekalkomani, di mana tuh lagu mamamu paling gue suka. Dan Mr. Sky juga suka kayaknya lagu itu. Jadi menurut gue kayak Mr. Sky nih. Kayak saran lo gitu maksudnya. Kemarin kan gue bilang gue suka lagu Dekalkomani, jadi kayak dia minta nih, bawain ya Dekalkomani. Iya lebay lo Dit. Akrab banget sama Mr. Sky. Gue harus terima kasih sama Mr. Sky. Makasih Mr. Sky udah ngasih tiket buat kita. Iya. Setelah Dekalkomani abis itu nyanyi lagu Starry Night. Kayak cuma 4 lagu lah. Dan ini dia momen yang nggak ditunggu-tunggu, biasa aja sih gue. Oke, ya udah kita tutup acara ini dengan alhamdulillah. Jadi mereka, aduh ya Allah Ron, nih ya. Pas Monsta X ini tuh agak-agak didramatisir yang menurut gue agak aneh. Pakai gorden, ada gorden jatuh, terus gordennya jatuh lagi, gimana sih? Gue nggak tahu apa gunanya. Ya emang sih bikin hype, tapi kayak ya udahlah pas Monsta X itu. Padahal juga teriak pas. Iya, Monsta X itu ya. Ya Allah tuh langsung maju. Gue yang tadinya agak ke belakang, gue langsung maju ke depan kan, kayak semuanya tuh refleks agak kedorong gitu, kayak inisiatif langsung maju ke depan. Itu kayak inisiatif itu geragasan kayaknya. Makanya waduh ya udah ya. Terus lagu pertama mereka menyanyikan lagu Alligator. Oh iya. Alligator, terus Alligator ya. Aliando. Fancan lah mereka. Aliando. Aduh, kan. Gue kangen Wono. Terus ya udah nih, memang kayaknya sih kalau menurut gue tenis indoor itu kayak lebih banyak Mon Bebe sih, gue nggak tahu ya. Tapi soalnya fancannya tuh keras banget gitu pas gue lihat apa fancam yang bersebaran di Twitter. Nah setelah menyanyikan lagu Alligator, mereka itu nyanyi lagu apa ya? Oh nyanyi lagu kesukaan gue nih, Play It Cool. Mereka dengan baju andalannya yang udah dipakai berapa kali gue nggak tahu nih. Pakai baju Versace. Baby, you're so fine. Udah. Ya udah gue nungguin lo. Iya. Versace on the floor. Ya pakai lagu Versace, terus kayak ya udah setelah itu men ngobrol-ngobrol. Halo, nama saya Hyungwon gitu-gitu. Oh iya, pakai bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia dong. Halo, nama saya Kion gitu-gitu. Mon Bebe mantul. Mon Bebe mantul ntar. Pokoknya mereka pas Play It Cool itu fanchannya wah seru banget Ron. Ternyata seru ya kalau kita nonton konser terus sambil fanchan tuh kayak Monster, Monster, sok wah kayak aduh seru banget. Tadinya Steve Aoki ada nggak Steve Aoki? Nggak ada dong. Gue pengennya pas Play It Cool itu enak kali ya pakai Ea tapi nggak ada yang kepikiran kayak gitu. Bener-bener nonton Play It Coolnya. Nah setelah habis Play It Cool, mereka itu main lagi kan, kayak ini loh biasa lo jargon-jargon bahasa Indonesia gimana sih Ron kayak? Iya. Apalagi kalau Ihsan Akbar pasti ya udah itu. Tapi itu nggak ada MC soalnya.
Tapi kan di backstage pasti diajarin. Iya, kayak mereka baca teks kan, kayak si Shonu bilang apa? Cemungut ya, kayak cemungut nggak semangat tapi cemungut gitu. Ki-hyun ngomong gemai deh, orang-orangnya bingung kan karena pronunciation-nya agak nggak kedengeran, jadi kayak apa, kayak Ki-hyunnya bingung gitu, kayak aduh lucu banget ya, pusing gue migrain. Terus kayak ya udah, terus habis itu Wono teriak kalian mantul. Terus yang kocak si Juhon kayak tiba-tiba teriak unyu, kayak gue nggak tahu nih siapa sih yang ngasih skrip ini nih. Kayak, tapi itu sih enaknya kalau kita nonton konser di negeri sendiri, di mana mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang bahasa sehari-hari yang biasanya terdengar alay, tapi mereka yang ngomong jadi kesannya tuh keren banget, ya nggak sih? Iya sih, mungkin. Beberapa. Enggak. Pokoknya setelah men mereka nyanyi lagu rodeo. Wah, lagu rodeo ini kan mereka freestyle kan, jadi nggak ngedance, jadi kayak lari-lari aja, kayak di atas panggung aja. Rodeo ini ya B-side track ya? B-side tracknya kayak lari-lari dan lempar bola nggak? Enggak ada lah. Yang penting cuman dekat-dekat ke fans. Iya, gitu. pokoknya berlarian lah mereka tuh di atas panggung. Kayak, gue bersyukur banget di section gue Blue Wono tuh disebut gitu. Wono tuh kayak di ke Blue Emuls kelihatan banget ya Om. Mungkin gara-gara lu teriakin tadi pas preskon kali. Iya, kayak wah anjir kelihatan banget, kayak cling gimana sih Ron, kayak kok efek-efek komik yang ada sinar-sinar itu beneran ada di dunia nyata, kayak cling kayak so clean gimana sih? Buka baju nggak ya? Enggak dong, gue berharap buka baju kan, tapi sayang Versace-nya masa dibuang? Ya lo yang pungut, kalau gue mau jual langsung. Iya, terus kayak yang gue paling senang stage rodeo itu sih, kayak mereka kan keliling panggung, jadi gue bisa ngeliat semuanya kayak lebih deket gitu, jadi mereka nggak ngedance kan kayak apa gimmick aja, kayak waduh untung posisi. Nah yang gue seneng dari nonton di sini gue seneng penontonnya jauh lebih santuy daripada yang di KL. Karena kalau kita ngerekam, mereka tuh kayak ngerekam cuman sampai chorus pertama, setelah itu udah nggak, jadi kayak wow, jadi kelihatan yang di belakang, itu yang gue salut sih, kayak kalau bisa dipertahankan ya, kayak ternyata nggak seburuk ini juga apa penontonnya. Jadi ya masih tak bisa menahan diri kali ya. Iya, masih bisa menahan diri, itu yang gue suka. Nggak kayak waktu gue di KL yang orang-orang tuh bener lagu 3 menit dia videoin 3 menit, nah apa sih kayak. Nah setelah lagu rodeo terus kan gue mikir ya pas Afgan itu ya, Afgan gue pikir wah anjir jangan Afgan duet nih sama Kyun kan, nyanyi lagu sadis gitu, sampai nggak ada Ron gitu. Nggak sempat kali latihan, orang datangnya juga H-1. Iya, setelah rodeo akhirnya mereka nyanyi terakhir tuh lagu yang Shoot Out. Iya, setelah Shoot Out kayak bener-bener kayak 4 lagu doang Ron, Mamamoo dan Monsta X sama-sama dapat lagunya sama-sama porsinya 4 lagu, kayak lagu yang orang Indonya kayak 2-3 lagu kayak. Tapi puas nggak 4 lagu? Untuk sekelas We Heartbeat puas lah, ibaratnya kan gue bayar kayak cuma 50.000 doang kan, ibaratnya gitu. Iya puas banget lah, kayak bisa ngelihat mereka bisa datang ke Jakarta gitu. Finally gitu. Iya, finally. Kayak mungkin kekurangan dari acara ini adalah kurang lama durasinya. Kayak wah anjir cepet banget, cuma 4 lagu, Mamamoo juga cuma 4 lagu. Terus kayak ya mungkin buru-buru aja. Nah setelah itu Monsta X selesai, ternyata para artisnya disuruh ke atas panggung buat foto bareng kan. Wah di situ tuh kayak si Videaldiano nih pakai handphonenya tuh kayak ngajakin Monsta X Mamamoo-nya buat Monsta X Beach Puong buat selfie. Terus juga si Videaldiano tuh ngambil barang dari fansnya tuh minta kasih ke Solar, nitip ke Videaldiano. Lihat nggak sih videonya? Nggak, belum lihat. Iya ada di Twitter, kayak iya nanti gue kasih ya, kayak wah seru banget, kayak ada interaksi kecil-kecilan antara K-pop dan musisi Indonesianya. Itu sih yang gue seneng. Udah deh, acara selesai 5:30, kayak pas gue keluar anjir masih ada matahari, ini kayak abis les tau nggak kayak abis konser, kayak wah seru banget. Itu pengalaman gue. Ada yang ingin ditanyakan? Kayak lo senyum-senyum aja. Meletup nggak waktu ngelihat Shonu? Atau lo udah nggak fokus lagi? Gue kayak berkhianat dari Shonu, jadi gue lebih fokus ke Wono. Gitu, ya udahlah, kayak mungkin mungkin gue ada saran next time ya yang itu gue bilang ada kolaborasi antara musisi K-pop dan musisi Indonesianya. Itu sih yang gue harapin, atau enggak yang kayak waktu itu yang Music Bank Ron. Yang kata lo siapa? Tintop ya nyanyi lagu Indo ya?
Rinto pengen nyanyi lagunya S4. Ya itu kayak gue pengen momen-momen seperti itu. Tapi ini namanya juga awal The Gateway of Asia. Baru gerbang awal, semoga next event selanjutnya bisa bawa Red Velvet kayak makin seru lagi dan line up-nya juga makin bervariatif sih. Betul. Gue berharapkan. Tapi seru kan? Seru banget kayak. Ya setelah itu gue masih nongkrong sih, gue nyampe rumah jam 11:30. Dasar. Karena hal itu macet banget. Ada yang ingin ditanyakan, Karon? Mungkin gue pengen ini aja sih. Enggak deng, gue cukup puas Ki mendengar cerita lo karena gue juga pengen banget nih ngeliat Monsta X perform kan karena belum pernah ya? Belum pernah ngeliat Monsta X perform. Ya waktu acara gratisan di Singapura yang waktu gue datang gak sengaja itu juga mereka perform kan, tapi lu nggak karena gue malamnya ada janji sama temen gue jadi gue nggak lihat. Jadi mungkin next time kayaknya bisa lah diagendakan kita bisa melihat Monsta X. Iya semoga aja lah, entah mamamu atau Monsta X ya ada konser solo lagi di sini. Ada konser solo di sini gitu. Oke. Semoga sebelum akhir tahun depan kali ya. Tahun depan aja lah, tahun ini udah kebanyakan event gak sih? Iya maksudnya Monsta X datang sebelum akhir tahun depan. Kok lu kayak seperti ingin menyindir? Enggak loh. Aku tuh anaknya jujur, baik dan tidak pernah menyindir siapapun. Maksud gue menyindir Sonu yang bakal wamil. Jahat lo sama gue ngejudge. Jadi intinya Suho juga nanti wamil. Aku ingin berterima kasih kepada Villaf Indonesia dan terima kasih Pro. Terima kasih Mechima. Semoga sering-seringnya kita bekerja sama seperti ini. Aku udah nulis threadnya, ini aku akan posting. Oke. Ya, terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita apa sih? Apa namanya? Cerita habis konser. Kenapa sih lu lupa sendiri sama acara kita sendiri? Sampai jumpa di edisi Dongbang Singki. Dah.